Ternyata di balik itu, ternyata ada pembeli lain yang senilai 46 M tadi. Malah ngomong sama saya, "Bang, bagaimana kalau kita jual bersama di gedung ini?" Itu ucapan beliau, saya ulangin. Beliau mengajak saya untuk menjual gedung ini bersama. Bounce. Sebenarnya untuk ketahui oleh semua orang, ya, banyak hal yang tersirat yang tidak tersurat. Sebenarnya benang merah dari kasus ini apa sih sebenarnya? Benang merah dari kasus ini adalah pihak Golkar menjual gedungnya kepada saya tahun 2004, ya. Kemudian ketika mereka tidak mau kosongkan, alasan belum dilunasi untuk tahap pembayaran ketiga yang terakhir. Sementara dalam perjanjian itu dikatakan dibayar lunas pada saat pengosongan. Ya, saya sudah bayar 81%, dia nggak mau keluar. Bagaimana? Ya kan? Dia menggunakan alasan. Dia selalu punya alasan. Kemudian dalam perjalanan waktu mereka tuh dapatkan pembeli baru. Nilainya 50 M kira-kira. Mereka sempat jual kok. Mereka sempat pasang iklan di media 46 M dijual gedung ini 46 M. Itu kurun waktu 2004 jual ke saya, tahun 2014 ada iklan itu 46 M. Nah, lalu kemudian yang saya dapatkan bukan informasi loh. Saya temuin langsung pembelinya. Saya temuin setelah terjadilah kami ini, saya digugat. Setelah saya digugat, melihat semua bukti-bukti kami kuat, dia ngajak damai. Dia akan bayarkan kita balik, ya kan? Uangnya akan kembalikan dan penjualan dibatalkan. Penjualan dibatalkan itu tujuan utama Golkar. Yang pertama. Ternyata di balik itu, ternyata ada pembeli lain yang senilai 46 M tadi. Saya sudah temuin, namanya Pak Anton Setiawan. Ya, saya punya 2 saksi yang menemani saya. Saya temuin dan ternyata Pak Anton sudah menitipkan uangnya di notaris senilai, saya lupa ingat, 16,5 M. 16,5 M kalau cuma bayar saya, batalkan pembelian cuma dengan 8 M sekian, masih menang banyak dia. Isinya otaknya duit aja. Ya, kita punya dokumennya juga kok. Dan itu sudah diakui sama mereka. Setelah ternyata oke, saya bersedia mundur, diganti uangnya 4 kali lipat. Ternyata si pembeli ini tadi, yang pembeli baru, mengetahui fakta sebenarnya. Khawatir, ya batal mereka. Mereka nggak jadi beli. Terkait dengan denda 1%, itu bukan inisiatif saya. Ya, itu inisiatif mereka. Mereka memaksakan kepada saya untuk menerima itu. Saya dalam keadaan yang tidak berdaya saat itu, saya tanda tanganin. Kalau Andi Salim tidak membayar mereka 1% juga dendanya sama. Tapi sebaliknya kalau dia juga tidak bayar saya 1% juga sama dendanya. Adil kan? Ya. Kenapa kita bikin denda? Karena kita masing-masing tidak mau tidak mau bermasalah. Kita semua masing-masing pihak supaya serius melaksanakan isi putusan itu. Ini saya ulangin lagi, ini bukan bunga, ini denda. Ya kan? Ini denda. Bedakan dulu denda sama bunga. Kalau nggak tahu belajar lagi. Ya. Setelah itu tidak dilaksanakan, kami somasi supaya dilaksanakan. Kalau tidak isi putusan itu tidak dilaksanakan, kami akan ambil alih gedung itu. Saya yang bayar dia 3 kali lipat dari kekurangan itu. Ya. Ternyata setelah kami somasi 1, 2, 3, muncul gugatan lagi. Gugatan yang kedua. Ya kan? Kemudian setelah mereka kalah, banding dikuatkan di pengadilan tinggi. Saya tetap menang. Ya kan gitu. Tahu nggak isinya dari
Gugatan yang kedua apa? Nah, isinya. Isinya untuk membatalkan perjanjian damai tadi. Yang di putusan sidang pertama tadi, putusan pertama. Mengajukan mau eksekusi. Karena sudah berjalan waktu 2017 kami mau eksekusi. Saya dirayu kembali supaya jangan dieksekusi. Karena ini menyangkut soal nama baik dan pilkada. Pada saat itu beliau yang mencalonkan jadi wali kota di Bekasi, ya kan? Hanya head to head sama PKS dan Gerindra yang berkoalisi. Ya kan? Saya berpikir kalau juga nanti saya mengeksekusi, gedung itu dikosongkan, nama baik rusak, kemudian juga dia kalah, dia nggak jadi wali kota sampai hari ini nih, dia nggak jadi wali kota. Ini tahun ketiga dia jadi wali kota. Dia minta sama saya supaya ditunda sampai dengan hasil pilkada. Pilkada sudah coblos, sudah selesai, kita menang quick count-nya. Ya. Tunda sampai putusan KPU yang resmi. Saya tunda lagi, lihat saya. Ya. Kemudian dibujuk lagi, tunda lagi katanya. Pak wali kota itu sudah berapa kali dengan saya pertemuan. Bahkan ada yang pernah didampingi sama Pak Wakil, pernah didampingi sama stafnya juga ada. Saya punya dokumentasi, punya fotonya. Ya kan? Lalu kemudian setelah begitu jadi udah dilantik, udah gayanya beda lagi. Malah ngomong sama saya, "Bang, bagaimana kalau kita jual bersama jadi gedung ini?" Itu ucapan beliau, saya ulangin. Beliau mengajak saya untuk menjual gedung ini bersama, supaya orang tahu semua cerita ini. Ya, saya mau terang benderang ini terjadi. Biar bisa mikir dan tahu malu gitu loh. Ya. Setelah saya pikir, ya sudah, daripada jual bersama kan ribet. Udah bayar saya aja setengah deh. Saya tahu nilai gedung itu 50-60 M, bayar saya 25 M aja. Udah, saya mundur. Ya kan? Nah, dibentuklah tim aset. Katanya, "Bang, sabar ya. Nggak enak kalau ini putusan sendiri. Lebih baik putusan dari tim." Dibentuklah tim aset. Menjumpai saya 10 orang. Ya, ada juga Pak Mangaban Silaban mendampingi saya di Hotel Horizon. Ya. Itu sekitar Januari 2020. Sempatlah kami di situ. Sementara itu digugat lagi.